الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak pengurus masjid Paripurna Al-Huda yang dirahmati Allah, yang saya muliakan para alim ulama, Bapak Ibu, para jamaah yang hadir pada saat ini yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan waktu kita sudah meninggalkan Ramadan, sudah masuk di Syawal, dan alhamdulillah malam ini kita berada hampir di ujung Syawal. Tepatnya 28 Syawal. Kalau dihitung-hitung umur berdasarkan hadis Nabi, kita ini bayi yang baru berusia 28 malam. Karena kata Nabi, siapa yang berpuasa di siang hari lalu pada malamnya qiyamul lail, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibundanya. Jadi Bapak Ibu, kita malam ini bayi tua yang berumur 28 malam. Kalau dihitung dosa belum banyak, Pak. Andai kata ada yang mati di antara kita malam ini, insya Allah masuk surga. Ada yang mau duluan? Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun yang akan datang, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa melewati Ramadan dengan sukses menurut ukuran kacamata kita. Sukses Ramadan kita, puasa di siang hari, malam qiyamul lail, menurut pandangan kita sukses. Menurut Allah belum tahu. Kita sudah jaga Ramadan kita di siang hari, kita sudah kawal ibadah kita di malam hari. Menurut kita sempurna, tapi menurut Allah belum tahu. Makanya kita masih berharap kalau bisa masih ketemu sama Ramadan besok, tahun yang akan datang. Kenapa? Karena Ramadan kemarin belum ada jaminan bagi kita bahwa Ramadan kita kemarin sempurna. Belum ada jaminan, Pak. Belum ada jaminan, Bu, Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kalau dirasa-rasa, ditimbang-timbang, diukur-ukur, puasa kita tahun ini lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Puasa kita tahun kemarin lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Tapi belum tentu lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kalau diukur Bapak Ibu, tahun kemarin berapa kali khatam Quran? Tahun ini berapa?
Tahun kemarin kalau dihitung setiap malam solat tahajud di Ramadan berapa rakaat kita bisa dapat. Tahun ini kita bangun untuk solat tahajud berapa pula kita dapatnya. Tahun kemarin kita sodakoh berapa banyak yang kita keluarkan. Tahun ini kita sodakoh juga, tapi berapa banyak yang kita keluarkan. Itu baru dari segi materi, Pak, Bu. Itu dari segi lahiriah, belum batiniah. Ukuran keikhlasan enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa tingkat keikhlasan kita ketika Ramadan tahun lalu dengan tahun kemarin? Berapa tingkat keikhlasan kita bangun malam tahun lalu dengan tahun semalam? Berapa tingkat keikhlasan kita baca Quran kemarin dengan tahun lalu? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita masih punya harapan, berdoa sama Allah mudah-mudahan ketemu sama Ramadan yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kalaupun ada saudara kita yang sakit hari ini, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali oleh Allah, diberi kesehatan. Kalau ada keluarga kita yang sudah mendahului kita semua, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan, kekhilafan dosanya. Allah terima segala amal baiknya dan Allah tempatkan dalam tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur karena kita masih sehat. Kita masih bisa datang kemari. Setiap langkah kita masih dihitung oleh Allah dengan kebaikan. Setiap langkah kita masih dihitung oleh Allah untuk menghapus dosa. Teman kita, sahabat kita yang hari ini sakit enggak bisa berbuat seperti apa yang kita buat. Apalagi saudara kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kesempatan untuk bisa kembali lagi. Tak ada. Makanya Bapak Ibu kita yang masih sehat seperti ini, jangan jauh-jauh dengan masjid. Jangan jauh-jauh dari solat berjamaah. Yang rumahnya dekat dengan masjid bersyukur, yang rumahnya jauh dari masjid pun bersyukur. Jangan yang rumahnya dekat dari masjid mau pindah jauh dari masjid. Kalau yang dekat dari masjid gerimis-gerimis sedikit datang, sakit kepala sedikit datang. Kalau yang jauh, kalau udah gerimis hujan nggak bisa datang. Jadi bersyukur yang dekat, bersyukur juga yang jauh. Kenapa? Karena yang jauh kalau sekali datang hitungannya banyak, langkah kakinya banyak, makin jauh makin baik. Cuma kita sekarang ini Bapak Ibu makin jauh dikit pakai sepeda motor. Zaman Nabi makin jauh makin jalan kaki dia. Diukurnya kalau biasanya dia 10 menit, hari ini rumahnya jauh, ya 20 menit sebelum masuk maghrib dia datanglah. Sebelum 20 menit sebelum masuk waktu solat dia datanglah. Kadang-kadang kita heran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persoalan solat berjamaah ini ada yang memang hobinya masbuk. Ada. Asal ditengok yang masbuk dia juga. Besok yang masbuk dia lagi juga. Yang masbuk besok lusa dia juga. Akhirnya orang-orang sini bilang Pak masbuk, ditukar gelarnya. Kenapa? Setiap datang masbuk, setiap datang masbuk. Yang paling sedih kalau solat Jumat. Solat Jumat ada yang masbuk. Memang boleh Pak solat Jumat masbuk? Tak boleh kan? Ini orang solat Jumat udah ruku, ada pula masbuk solat Jumat. Enggak ada masbuk solat Jumat. Enggak ada. Jadi makanya jangan sampai solat Jumat masbuk. Kalau datang khatib sedang berkhutbah masih boleh. Tapi sudah tak dapat apa-apa. Karena orang yang pertama kali datang ke masjid di hari Jumat dikasih pahala ekstra oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkorban seekor onta. Datang kedua seperti orang berkorban seekor lembu. Datang ketiga seperti orang yang berkorban seekor kambing. Datang keempat seperti korban seekor ayam jago. Datang kelima seperti orang yang berkorban sebuah telur. Datang keenam enggak ada dalam catatan ekstra. Enggak ada Pak. Malah ada yang datang khatib sudah khutbah dia baru datang.
Padahal di dalam ketentuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sabda beliau yang mulia, hari Jumat itu Pak, malaikat itu setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Pada saat imam sudah naik di atas mimbar, maka malaikat itu akan duduk bersama di saf-saf ini. Buku catatannya ditutup, tidak ada lagi orang yang masuk dalam catatan malaikat. Ketika khatib sudah ada di sini, di atas mimbar. Nah, sebagian umat Islam milih namanya enggak dicatat di buku malaikat. Itu yang sayang. Sudahlah pahala ekstra tak dapat, namanya di dalam buku malaikat pun tak ada. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan bisa datang kemari untuk menyelesaikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan iman kita terus makin baik. Karena iman ini Bapak Ibu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kapan naiknya? Kalau sedang diuji oleh Allah naik. Kalau sedang ada persoalan naik. Naik iman kita itu. Sulit hidup iman naik. Bagi yang istiqamah dalam imannya, makin sulit hidupnya, makin naik imannya. Itu orang istiqamah. Makin susah hidupnya, makin naik imannya. Kenapa? Tak ada tempat ngadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan turunnya iman itu? Lengah kita kepada Allah ketika dunia ada di dalam hati. Lengah kita kepada Allah ketika dunia menjadi bahagian sebati dengan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kata Imamul Ghazali, yang membuat manusia ini menjadi terganggu amal ibadahnya, pertama nafsunya, yang kedua dunia dan isinya, yang ketiga manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang keempat finalnya ada di setan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar membuat kita lengah dalam beribadah, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, nafsu kita. Nafsu kita ini sering bermasalah. Ibu, nafsu ibu ada berapa? Berapa? 1, 2. Kita yang make aja nggak tahu ya Bu. Ya Pak. Kita yang punya aja nggak tahu berapa nafsu kita. Kita yang punya aja nggak tahu. Kata Imamul Ghazali, minimal manusia ini punya 3 nafsu. Yang pertama, nafsul amarah. Yang kedua, nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul amarah, ego, ingin menang sendiri. Ada orang jadi suami, karena dia pangkatnya suami, maka semua orang dalam rumah pakai instruksinya. Ego tuh. Suami yang seperti itu berarti menang hawa nafsu amarahnya. Kalau tidak menurut skema dia, maka perbuatan istri jadi salah, perbuatan anak jadi salah. Itu nafsul amarah. Ego, ingin menang sendiri. Istri gitu juga. Ada istri yang nafsul amarahnya tinggi, tak bisa kompromi sama suami. Pokoknya bang, kalau aku masak, enak tak enak abang makan. Kalau abang tak mau makan, terserah abang. Ada yang begitu? Ada Bu? Ada? Di sini ada? Enggak. Itu istri yang nafsunya amarah. Ibu, nafsu amarah itu jangan dibuang. Orang kalau sudah tak punya nafsu amarah, kompetisinya enggak ada. Terus nafsu amarah itu diapakan? Dikendalikan, diarahkan supaya nafsu amarah itu akan jadi nafsu yang positif. Kompetisi itu penting Pak. Nengok orang kaya, kepingin jadi orang kaya.
Nengok orang sukses kepingin jadi sukses. Nengok orang berbisnis kepingin ikut berbisnis. Nengok orang baca Quran kepingin baca Quran. Nengok orang sodakoh kepingin sodakoh. Nengok orang bangun masjid kepingin bangun masjid. Nengok orang berangkat gotong royong kepingin ikut berangkat gotong royong. Itu nafsul amarah, berkompetisi. Kendalikan nafsu itu supaya jadi baik. Kalau nafsu amarah tidak dikendalikan, maka kita akan jadi orang tak baik. Itu nafsul amarah. Semua kita punya. Jadi Bapak Ibu, kompetisi itu penting, jangan mudah nyerah. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, setan itu kan jahat. Ada enggak kebaikan pada setan tuh? Biasanya Pak, kalau yang namanya jahat enggak ada kebaikannya Pak. Tapi saya bilang setan tuh ada baiknya. Ada baiknya setan tuh, Bu. Bu. Setan itu baiknya satu, tidak pernah mau menyerah. Cuma setan itu tidak menyerahnya kepada keburukan. Yang itu jangan disambung. Setan itu baiknya tidak mau menyerah. Setan itu Bu, kalau menggoda ibu nggak bisa dari atas dari bawah, nggak bisa dari depan dari belakang, nggak bisa dari kanan dari kiri, nggak bisa dari dalam dari luar, nggak bisa dari diri ibu sendiri, dari suami, nggak bisa dari suami, dari anak, nggak bisa dari anak, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, nggak bisa juga dia masuk ke dalam urat nadi kita. Setan itu bisa masuk Pak. Majrad dammi minal jasadi. Setan itu bisa masuk dia ke dalam urat nadi kita, sehingga masuk ke dalam hati kita. Orang kalau sudah dimasuki setan, maka semuanya akan jadi setan. Matanya kayak setan, hidungnya kayak setan, telinganya kayak setan, mulutnya kayak setan. Tingkah lakunya pun jadi tingkah laku setan. Nafsu amarah. Yang kedua nafsul lawamah. Bahasa awak nafsu wang congok. Lawamah ni bahasa awak congok Pak. Ya Bu. Congok. Haloba. Dapat ini kumpulkan, dapat ini kumpulkan, dapat ini kumpulkan. Mau apa? Mau lebih baik dari orang lain. Koleksi ini, koleksi ini, koleksi ini. Ada perempuan yang suka hobi gonta-ganti gelang. Ada gelang rencong, pakai 1 tahun ganti, pakai belah rotan 1 tahun ganti, pakai yang berbuntil-buntil 1 tahun ganti, tah pakai apa lagi? Ya Bu, jembatan patah, ada pula jembatan patah dipakai. Biasa orang jembatan patah tak dipakai, 1 tahun ganti. Lawamah, supaya berbeda sama orang lain. Kalau ditengok dari segi hewannya Bu, Pak, lawamah itu ada pada semut. Semut. Semut itu kata orang biologi hidupnya Pak cuma 100 hari. Semut tuh hidupnya 100 hari. Tapi dia bisa mengumpulkan makanan untuk 100 tahun hidup. Coba bayangkan tuh Pak, umur 100 hari, dia cari makanan, dia bawa ke rumahnya, dia kumpulkan untuk dia hidup 100 tahun. Padahal umurnya cuma 100 hari. Jadi kalau ada orang mengumpulkan harta dunia yang menurut ukuran dia, ini lebih dimakan sampai sekian keturunan, berarti jadi semut dia tuh Pak. Jadi semut dia tuh. Ini untuk anak, kalau anak tak ada ini untuk cucu, cucu tak ada ini untuk cicit, cicit tak ada ini untuk oneng-oneng gitu kan. Oneng-oneng tak ada, entah apa lagi ke bawahnya. Ada dipersiapkan untuk anak, cucu, cicit, oneng-onengnya. Semut dia. Semut 100 hari punya persediaan makan 100 tahun. Apa sebab? Karena semut mencari makan tak tahu halal haram. Satu. Yang kedua, semut cari makan tak tahu siang malam. Bapak pernah nengok semut tidur?
Ibu pernah nengok ada semut tidur? Enggak ada. Semut itu siang malam cari makan. Semut itu cari makan, tak tahu entah mana halal, tak mau haram, tak tahu Pak. Yang penting dia bawa aja pulang, dia bawa aja pulang, dia bawa aja pulang, sampai ke rumahnya ditimbun. Makanan yang dicari oleh dia tu ditimbun. Ibu pernah nengok ada semut sedekahan ke semut yang lain? Bu, pernah nengok ada semut bawa nasi? Apa nasi yang jatuh dari piring tu apa nama? Himah-himah. Pernah ibu nengok suami bawa himah-himah ke rumah suami yang lain? Tak ada Pak. Suami itu kalau bawa himah pasti ke rumahnya. Artinya apa? Semut itu enggak pernah sedekahan sama orang lain, sama semut lain. Jadi kalau ada manusia hari ini siang malam cari rezeki, siang malam cari dunia, enggak tahu halal haram, lalu enggak pernah sedekah, ya Allah mau jadi apa? Jadilah semut. Ujungnya apa, Bu? Makanan yang ditimbun oleh semut itu akan jadi fosil, jadi rumah, jadi sarang, tak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ketika kita cari harta, kita bawa pulang, tak dipakai untuk jadan Allah. Pada saat kita mati, harta itu tak ada gunanya lagi, tak ada. Jadi kalau nak dimanfaatkan sekarang harta tu supaya kita tidak lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang bisa mendorong kita masuk dalam surganya Allah? Nafsul mutmainnah. Lalu mana nafsul mutmainnah itu? Apa ciri nafsul mutmainnah itu? Ciri nafsul mutmainnah itu satu, ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri nafsul mutmainnah. Orang-orang yang hari ini siapapun dia, ibu bapak saya, ketika hati kita ingin selalu kembali kepada Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti mutmainnah kita jalan. Yang kita khawatirkan apa, ibu bapak yang dimuliakan Allah? Lisan kita berzikir tapi kita tak bisa menikmati zikir kita. Lisan kita baca Quran tapi hati tak menikmati bacaan Quran. Fisik kita solat tahajud malam tapi hati kita tak bisa menikmati solat tahajud malam. Fisik yang cuma bekerja. Lisan baca Quran, baca memang Quran tapi hati tak tersentuh sedikit pun. Lisan kita berzikir memang kepada Allah tapi hati tidak tersentuh dengan zikir kita. Apa sebab? Karena bacaan Quran, zikir kita, ibadah kita kepada Allah tidak punya rasa. Tak ada rasanya, Pak. Allah suruh kita. Bagaimana cara untuk mendapatkan rasa itu? Wazkurullaha zikron katsira. Kalau kamu ingin merasakan dekatnya, manisnya zikir kepada Allah, zikirnya mesti banyak. Kalau zikirnya sedikit nggak bisa. Macam mana mau merasakan dekatnya dengan Allah kalau cuma zikirnya 41? Macam mana mau merasakan dekatnya, manisnya zikir kepada Allah kalau cuma 100? Makanya ada orang-orang yang punya makom dalam berzikir. Ada makom 5.000, ada makom 7.000. Baru dapat, Pak. Khulwatul iman itu baru dia dapat. Khulwatul zikri itu baru dia dapat. Rasa manisnya berzikir baru dia dapat kepada Allah. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian jiwa kita, hati kita selalu bergoncang, tidak tenang, padahal kita punya nafsul mutmainnah? Karena setiap ibadah yang kita lakukan belum punya rasa. Dalam ilmu tasawuf kan begitu, Pak. Yang mesti dicari itu rasa. Nanti kalau sudah dapat rasa itu, berzikir 1 kali aja udah terasa dia.
Baru satu kali sebut la ilaha illallah, terasa dia. Tapi kalau tidak, udah berbuih mulut kita berzikir, rasa belum dapat. Maka carilah jalan untuk mendapatkan rasa di dalam berzikir itu. Baca kitab-kitab, baca buku-buku, tanya para ulama, tanya guru, tanya para masyayikh, orang-orang tua kita yang memang faham dia dalam kajian yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nafsul mutmainnah itu mendorong kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembuka kajian kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kamu jangan mati sebelum dalam keadaan Islam. Apa yang dimaksud dengan takwa di situ? Lahiriahnya ada imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu lahiriahnya, Pak. Lahiriahnya apa? Kerjakan apa yang disuruh oleh Allah, jauhi, bukan tinggalkan. Ijtinabu, jauhi. Jauhi apa yang dilarang Allah. Kalau dijauhi, Bu, berarti belum dilakukan. Kalau ditinggalkan berarti sudah melakukan. Maka definisi takwa itu kerjakan yang diperintah Allah, jauhi yang dilarang Allah SWT. Itu lahirnya, lahiriahnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, lahiriahnya termotivasi untuk berbuat kebaikan dan termotivasi untuk menjauhi kemungkaran. Itu orang yang bertakwa, lahiriahnya. Batiniahnya apa? Dia merasakan rasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jengkal kita mendatangi Allah, satu hasta Allah mendatangi kita. Satu hasta kita mendatangi Allah, satu depa Allah mendatangi kita. Berjalan kita mendatangi Allah, berlari Allah mendatangi kita. Artinya apa? Makin ada usaha kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak usaha kita ini untuk dekat sama Allah? Pasti Allah dekat. Allah akan mudahkan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau hati kita jauh dari Allah, Allah jauh pula lah dari kita. Kalau kita tak selalu zikir sama Allah, tak ingat Allah, Allah tak ingat pula lah pada kita. Itu biasa aja, Pak. Bu, ibu yang ingat dengan saya, kalau saya kenal sama ibu, ibu kenal sama saya. Kalau ibu tak kenal sama saya tak kenal sama ibu takkan pernah mikirkan saya. Enggak pernah. Bagaimana saya mau mikirkan ibu, saya tak kenal sama ibu. Bagaimana saya mau nyebut nama ibu, saya nama ibu aja tak kenal, ibu pun tak pernah memperkenalkan diri kepada saya. Macam mana mau kenal? Itu contoh manusianya, Pak. Bagaimana kita mau minta kepada Allah? Bagaimana Allah memberi kepada kita? Kita minta aja tidak sama Allah. Kita datang aja kepada Allah pun tidak. Macam mana Allah mau dekat sama kita? Jangan berharap Allah yang dekat dengan kita, tapi mesti kita yang berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan kepada Allah. Jadi nafsul mutmainnah itu mendorong manusia untuk selalu dekat sama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyaqulu qawlan sadida. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu kalau bicaranya baik. Bicaranya baik, konteks yang dibicarakan mesti baik. Kalau ada sesuatu bacaannya hanya masalah insyaallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa subhanallah, alhamdulillah, masyaallah, itu bacaan biasa orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Dengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kecopetan, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tetangga cerita sama kita, "Bu, saya tadi ke pasar, saya dicopet orang." Alhamdulillah. Bahaya kan Pak? Tak pandai menempatkan. Ya, jadi orang yang bertakwa itu qaulan sadida, perkataan yang keluarnya baik-baik. Ada dengar berita kematian, innalillah. Ada dengar berita kelahiran, alhamdulillah. Ada dengar orang dapat rezeki, alhamdulillah. Ibu lagi tersandung batu, masya Allah apa alhamdulillah. Ini bapak kalau jalan tersandung batu, alhamdulillah apa masya Allah. Pak. Nih, kalau orang awam kayak kita ini tersandung cedar gitu, masya Allah. Kalau orang yang makomnya tinggi, cedar, alhamdulillah. Itu orang makomnya tinggi. Orang yang makomnya dekat sama Allah, tak katanya kan, alhamdulillah. Ya Allah, kau ingatkan aku supaya aku berjalan selalu mandang ke bawah. Jalan itu Pak tak boleh gitu gini kan, jalannya ke bawah. Kenapa? Karena kalau ke sana kemari itu akan terbuka kesempatan untuk melihat maksiat. Tapi teruslah ke bawah, tidak nengok ke kanan, tidak nengok ke kiri, tidak nengok ke belakang. Terus tunduk. Rasulullah kalau jalan tunduk, laju seperti orang turun dari bukit. Rasulullah enggak pernah nengok kanan kiri. Jadi ibu mulai besok pagi kalau kena batu bacanya alhamdulillah. Ibu pergi ke masjid besok pagi dengan suami, ibu kesandung batu, tak, alhamdulillah. Kata suami, kenapa Bu kena batu? Kok alhamdulillah? Makomnya sudah beda Bang. Makomnya sudah agak tinggi dikit. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kaget dia tapi bersyukur. Itu kena batu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit dia, tapi dia bersyukur dengan sakitnya, tak mengeluh dia. Apa sebab? Kena sandungan batu itu menggugurkan dosa, jatuh dia menggugurkan dosa, sakit ibu demam dia menggugurkan dosa, ibu dirawat di rumah sakit kena corona, ibu diampuni dosanya. Tapi balik, jangan tak balik. Nah kalau corona itu katanya enggak boleh ditengok. Yang susahnya kalau sakaratul maut. Padahal kata Nabi, laqinu inda mautakum. Talqini orang yang akan mati. Kapan? Sedang sakaratul maut. Apa bunyi talqin? Biqauli la ilaha illallah. Macam mana Pak tengok aja tak boleh? Macam mana talqin ni ya? Masya Allah. Mau dibawakan HP? Memang orang sakaratul maut itu masih sempat. Nah, ayahmu mati nak. Sempat begitu? Tak sempat Bu. Tak sempat. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu kemudian orang yang nafsul mutmainnahnya baik, sempurna, dia akan mendorong untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Hati-hati Pak Bu sama tetangga ni. Kadang-kadang tetangga kita membuat kita tak masuk surga. Ada seseorang sahabat Nabi datang kepada beliau, ya Rasul, si fulanah, nah, itu nama lain Pak, berarti ini menjaga etika. Ibu besok kalau bertanya sama Ustadz di sini, umpamanya sedang pengajian, Pak Ustadz, ada tetangga saya namanya Zainab, enggak boleh, enggak boleh. Makanya sahabat Nabi, ya Rasul, ada si fulanah, inisial yang disebutnya. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia qiyamul lail, dia solat duha, dia puasa sunnah di siang hari, sempurna amal fardunya, hampir sempurna ibadah sunnahnya. Tapi ya Rasulullah, dia pernah menyakiti, lisannya pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi?
dia bukan orang baik. Hiya finnar, si fulanah itu akan masuk ke dalam neraka. Tapi ya Rasul, ada si fulanah, dia cuma solat fardu, dia cuma puasa di bulan Ramadan, sedekah pernah hanya bil aswar, sepotong keju kecil. Tak pernah sedekah lain, kerana memang dia tak punya apa-apa. Dia tak pernah solat malam, dia tak pernah puasa sunnah. Tapi lisannya tak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Ya fil jannah, dia akan masuk surga. Bu, contohnya perempuan, bukan laki-laki. Artinya apa? Yang paling banyak persoalan dengan tetangga adalah perempuan. Iya, karena contohnya perempuan. Yang paling banyak persoalan antara tetangga dengan tetangga adalah perempuan. Ada perempuan yang rajin taat kepada Allah, tapi lisannya pernah menyakiti tetangga, tetangganya tidak mau memaafkan, dia masuk ke dalam neraka. Ada tetangga yang ibadahnya tak seberapa, tapi lisannya baik, sama tetangganya baik. Kata Nabi, dia masuk surga. Alangkah indahnya jika ibu-ibu jamaah saya semua, sahabat saudara saya, amal ibadah fardunya sempurna, amal ibadah sunnahnya menutupi kekurangan amal ibadah fardunya, lalu lisannya baik dengan tetangganya, maka ibu akan masuk surga secepat kilat. Luar biasa, laju masuk surganya tuh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah-ibadah sunnah ini mesti pula lah kita sempurnakan untuk menyempurnakan fardu kita. Apa sebab? Begini, yang pertama kali besok akan dihisab di yaumil qiyamah itu solat. Kalau solat fardunya sempurna, maka amal ibadah sunnahnya akan sempurna. Lalu kemudian ada orang yang dihitung amal ibadah solatnya, tapi tak sempurna solat fardunya. Malaikat nanya sama Allah, ya Allah, ini si fulan solat fardunya tak sempurna. Apa kata Allah? Turun kamu malaikat, hitung solat sunnahnya, solat rawatibnya hitung. Andai kata sempurna solat rawatibnya, maka sempurnakanlah solat fardunya. Artinya apa? Solat sunnah, amal ibadah sunnah ini menjadi pentinglah bagi kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah fardu. Solat isya kita belum tentu sempurna, maka alat penyempurnanya adalah qabliyah dan ba'diyah. Solat subuh kita belum tentu sempurna, maka penyempurnanya adalah qabliyah subuh. Solat zuhur kita belum tentu sempurna, maka penyempurnanya adalah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Solat maghrib kita belum tentu sempurna, penyempurnanya adalah solat ba'diyah maghrib. Jadi dalam hadis itu Bapak Ibu ada dua bentuk hadis. Yang pertama kata Nabi, jangan kau tinggalkan 10 rakaat solat sunnah. Hadis kedua, jangan kau tinggalkan 12 rakaat solat sunnah. Sama-sama sahih, Pak. Selisihnya ana di ba'diyah, di qabliyah zuhur saja. Kalau yang mengatakan 10 di qabliyah zuhur 2, kalau yang mengatakan 12 di qabliyah zuhur 4. Hanya itu aja bedanya. Lalu kemudian ada beda lagi yang hari ini belum kita lakukan barangkali, tapi Nabi melakukan. Apa yang dilakukan Nabi? Salat qabliyah subuh dilakukan Nabi di rumah. Salat ba'diyah maghrib dilakukan Nabi di rumah. Salat ba'diyah isya dilakukan Nabi di rumah. Kita kan enggak, Pak. Qabliyah subuh di mana? Di masjid. Nabi itu qabliyah subuh di rumah, rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Kata Aisyah, aku mengira Nabi cuma baca surah Fatihah saja, saking ringannya. Selesai itu beliau langsung pergi ke masjid. Ba'diyah maghrib Nabi siap sholat maghrib pulang. Sudah pulang Nabi sholatnya di rumah, sholat ba'diyahnya. Selesai isya pulang, ba'diyah isyanya di rumah. Kalau kita di sini ba'diyah maghribnya di rumah, pengajian tak jadi.
Tak ada yang datang. Siapa mau balik lagi kemari? Satu. Yang kedua, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya di rumah, banyak yang tak jadi, banyak masalah di rumah. Ada anak, ada cucu, ada TV, ada apa? Ada handphone, ada gadget, macam-macam yang membuat kita menjadi tidak melakukan solat sunnah. Sementara Pak penjelasan Imam Syafi'i mengatakan solat sunnah yang dilakukan di rumah antara dari masjid dengan di rumah tidak ada perbuatan duniawi. Artinya kalau balik aja langsung, jangan bercerita dengan teman ketika balik. Masak apa kau tadi? Dan masak sempode. Oh, dan masak pocal tadi. Itu tidak boleh tu dah. Lah putih tu. Jadi tidak ada cerita dunianya, Pak. Kalau balik aja nanti sampai rumah langsung solat sunnah. Nah, itu yang mungkin tak bisa kita lakukan. Maka kemudian kita ambil kesimpulan, lebih baiklah solat di masjid ba'diyah itu supaya nanti tidak tertinggal kalau kita pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nafsul mutmainnah kita mendorong untuk kita berbuat baik dengan tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita menjadi jalan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sampai di sini, mohon maaf waktu isya sudah masuk. Bapak Ibu, selama kita ngaji bersama-sama pasti ada kekurangan dan khilafan saya. Pada saat Syawal kita tidak sempat kunjung berkunjung karena memang ada aturan tak boleh kunjung berkunjung. Mudah-mudahan hati kita selalu memaafkan. Kalau ada kekurangan kehilafan saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan kesalahan ibu, insyaallah sudah dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.